Gua tuh kadang heran ya, setiap pemerintah ngeluarin program baru, narasinya tuh selalu bombastis. Katanya demi ketahanan pangan lah, demi masa depan bangsa lah. Pokoknya semuanya dibungkus kayak proyek penyelamat negara. Ya emang harusnya gitu sih. Contohnya aja program food estate. Dari luar kelihatannya keren banget. Lahannya ratusan ribu hektar dibuka, ditanemin, dikelola, bahkan dibilang bisa jadi lumbung pangan baru. Tapi kenyataannya banyak yang malah jadi lahan gagal panen. Bahkan ada yang sekarang berubah jadi hutan alang-alang doang. Ini bukan cuma gua aja yang ngomong, tapi LSM, akademisi, bahkan sampai mantan pejabat juga udah banyak yang kritik. Tapi entah kenapa program ini jalan terus guys. Dan yang paling ngeselin guys, program yang katanya buat bantu petani malah nggak ngelibatin petani beneran. Maksudnya petani-petani yang ada di daerah. Yang dapat proyek ya siapa coba? Ya itu aja, perusahaan besar yang kadang bahkan nggak ngerti cara nanam singkong. Nah terus nasib petani kecil gimana dong? Tapi tunggu dulu. Di tengah kabar gembar-gembor katanya food estate gagal, muncul berita yang agak-agak beda. Kali ini petani di berbagai daerah malah rame-rame jual gabahnya ke Bulog. Dan alasannya kenapa coba? Karena harganya lagi bagus. Kayak mimpi nggak sih? Biasanya kan petani dijagal harga murah pas panen, ini malah sebaliknya. Nah makanya gue penasaran, ini beneran kabar baik atau ada udang di balik bakwan? Dan yang lebih jauh lagi, apakah ini tanda bahwa Indonesia udah benar-benar jadi swasembada pangan? Jadi jangan skip video ini karena masalah beras. Ya masalah perut juga. Tapi yang terpenting traktir gua kopi dulu, linknya ada di deskripsi dan mari kita bahas. Jadi balik lagi ke food estate. Gue nggak bilang semua ide tentang food estate itu buruk atau food estate gatot alias gagal total. Tapi yang jadi masalah eksekusinya itu loh. Banyak program-program yang asal jalan tanpa riset mendalam, tanpa libatin masyarakat lokal juga, dan tanpa perhitungan matang soal lingkungan terutama. Contohnya di Kalimantan Tengah, ribuan hektar lahan dibuka buat tanam singkong. Tapi hasilnya banyak yang ya gitulah. Terus disumut, lahan food estate malah berujung pada perusakan hutan. Kalau kayak gini terus, yang dapat untung ya siapa? Petani kah? Yang ada lingkungan rusak dong. Duit negara juga ngalir terus kayak keran bocor. Dan ironisnya di tengah proyek skala gede yang ambisius, tapi ya gitu, petani-petani kecil sekarang ini justru lagi ngerasain harga bagus. Jadi hasil kerja keras mereka sendiri, bukannya dari proyek besar-besarannya pemerintah, tapi dari hasil tanam di lahan biasa mereka dengan sistem tradisional yang mereka udah paham luar dan dalamnya. Dan mereka sekarang justru jual gabah ke Bulog karena Bulog pasang harga tinggi. Ini menarik banget teman-teman, karena biasanya Bulog jadi pilihan terakhir para petani, bukan utama, tapi itu dulu. Karena sekarang faktanya Indonesia jadi punya stok beras tertinggi dalam 57 tahun terakhir teman-teman. Dari data pemerintah nunjukin bahwa cadangan beras nasional kita aman banget, bahkan surplus, dan ini tentu saja sinyal positif. Nah ini yang bikin narasi jadi agak berubah. Bisa jadi beberapa kebijakan pemerintah termasuk food estate itu mulai kasih hasil. Meskipun belum semuanya berhasil dan kontribusinya juga belum dominan, yang jelas ini nunjukin kalau sektor pertanian kita tuh punya potensi yang benar-benar besar, benar-benar gede kalau dapat dukungan yang serius dari pemerintah. Tapi kita juga harus hati-hati gitu. Jangan sampai stok beras yang tinggi ini malah diklaim sebagai suksesnya food estate. Padahal ya faktornya banyak, mulai dari cuaca bagus, harga gabah tinggi, sampai semangat petani yang luar biasa juga teman-teman. Jadi apa yang beda sekarang? Kok petani semangat jual ke Bulog? Ternyata Bulog tahun ini pasang harga beli gabah yang lumayan tinggi, bahkan lebih tinggi dari harga pasar lokal di beberapa daerah. Dan ini nggak biasa. Biasanya Bulog tuh kalah saing sama tengkulak, tapi sekarang malah jadi incaran para petani. Nah hal ini bisa terjadi karena efek daripada kebijakan pemerintah buat naikin harga pembelian pemerintah atau HPP buat gabah dan beras. Tujuannya jelas banget, biar petani gak rugi dan biar stok beras di gudang Bulog itu aman. Karena kalau terus-terusan impor ya duit kita keluar terus. Dan gue setuju sih ini langkah yang benar. Tapi ini juga nunjukin sesuatu yang lebih besar sebenarnya teman-teman. Kalau harga bagus dikasih dan negara hadir secara nyata, petani kita bisa kok produksi dan jual hasil dengan semangat. Artinya petani itu sebenarnya maaf
pupuk yang sering jadi masalah itu sistemnya kayaknya sih. Harga nggak stabil, tengkulak terlalu dominan, dan negara kadang ngilang pas lagi sayang-sayangnya. Nah, ini pertanyaannya sering banget dikibarkan tiap musim kampanye. Indonesia udah swasembada pangan. Tapi bener nggak sih? Jawabannya tergantung gimana lo definisiin swasembada itu sendiri. Kalau ukurannya kita bisa panen beras dalam jumlah yang cukup buat kebutuhan nasional dalam satu musim, ya bisa dibilang iya. Tapi kalau kita ngomongin ketahanan pangan jangka panjang yang stabil dan berkelanjutan dan nggak tergantung sama kebijakan dadakan, belum. Faktanya tahun lalu aja kita masih impor jutaan ton beras kan. Dan tahun ini pun meskipun panen bagus, pemerintah tetap buka keran impor, tetap buka kelanggaran atau opsi buat impor, karena takut stoknya kurang juga kalau panen berikutnya jeblok. Walaupun opsi ini udah dibuka sama pemerintah, tapi Pak Menteri Pertaniannya sendiri juga masih yakin bahwa petani masih bisa gas, dan gue suka banget. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita udah bisa menuhin kebutuhan di negara tapi masih impor, ya ini kayak orang yang bisa masak sendiri tapi tetap langganan GoFood karena takut gas habis. Nah, swasembada pangan itu bukan cuma soal beras saja ya, tapi soal sistem juga. Distribusi yang lancar, harga yang adil buat petani dan konsumen, dan stok yang aman di gudang. Selama masih ada impor besar-besaran dan petani masih was-was soal harga tiap musim panen, ya berarti belum 100% swasembada dong. Dan syukurnya kayaknya impor beras kali ini kecil kemungkinan buat terjadi sih. Kondisi sekarang ini kayak jadi bukti yang gak bisa dibantah gitu, bahwa petani itu bisa kok nyuplai pangan negara kita sendiri asalkan didukung sama pemerintah. Gak perlu food estate gak perlu food estate dan yang nyaplok hutan gitu. Cukup pastiin harga stabil, pupuk tersedia, dan petani gak ditekan tengkulak. As simple as that. Jangan lupa, sekarang banyak petani juga yang udah melek soal teknologi. Mereka gabung ke koperasi, gunain teknologi kayak drone misalnya, jual langsung ke konsumen lewat platform digital. Bahkan ada yang udah mulai ekspor kecil-kecilan keluar. Ini potensi besar banget loh bro, tapi sayangnya narasi besar pemerintah masih lebih suka ke proyek gede daripada dukung akar rumput yang hasilnya nyata seperti ini. Ya, gua tahu sih kenapa sih. Ya karena duit. Gua gak bilang semua program pemerintah itu gagal, tapi kalau udah banyak kasus sih kayak food estate yang disorot karena gak efektif, lalu di saat yang sama petani kecil justru bersinar, harusnya kita sadar solusinya itu bukan soal besar atau kecil proyeknya, tapi soal tepat sasaran atau enggak sih, gitu aja. Jadi ya menurut gue udah saatnya lah petani itu nggak cuma dijadiin objek proyek, udah saatnya mereka dijadiin subjek utama kebijakan pangan. Karena yang selama ini jaga kita dari krisis bukan pejabat di balik meja sih, tapi petani yang berkeringat di sawah. Kabar soal petani rame-rame pada jual gebah ke Bulog ini sebenarnya bukan cuma soal harga, ini soal sinyal penting menurut gua. Kalau negara mau hadir, petani pun siap buat balik, siap buat gas. Tapi jangan setengah-setengah lah, jangan cuma naik harga pas panen bagus tapi lupa pas tahun depan. Dan yang lebih penting lagi, jangan terus-terusan lempar duit ke proyek-proyek yang ya bisa dibilang gitulah. Sementara petani lokal malah kekurangan dukungan karena kedaulatan pangan gak akan lahir dari proyek pencitraan teman-teman, tapi dari tanah, keringat, dan keadilan buat mereka yang selama ini ngasih makan kita. Nah, udah kayak orang belum. Dan terakhir, narasi gue ini juga mungkin banget berlebihan dan masih mungkin banget bisa salah juga. Jadi gimana menurut kalian, apakah hasil melimpah petani ini karena food estate? Atau mungkin kalian punya pandangan lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Boleh komen, boleh pandangan yang mungkin beda sama gue, boleh debat gue juga di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tentu saja gue masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah. Gua Afri Ardianto. Sampai jumpa di video berikutnya.